Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita berada dalam pertemuan yang ke-10 kalau Ibu tidak salah, yaitu pada akhir materi ini Ibu sampaikan bahwa untuk berturut-turut sampai akhir pertemuan kita, yaitu Ibu berikan tugas untuk penilaian pada rapor yang akan datang, karena di dalam materi ini tentunya tidak ada tatap muka, hanya belajar kita secara online. Tapi walaupun demikian, kalau Anda aktif di dalam komennya untuk mengerjakan suatu tugas dan menyimak suatu materi, maka itu dianggap hadir terus. Kemudian perlu Ibu juga sampaikan bahwa siapa yang hadir terus di dalam mengikuti mata pelajaran, maka Ibu akan memberikan nilai yang sesungguhnya pada pertemuan setiap hari secara online atau daring. Dan begitupun juga mengerjakan tugas perlu Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya esok harinya, kalau tidak salah itu pertemuan ke-11, itu saya harus berikan tugas sampai dengan pertemuan yang terakhir untuk dikerjakan baik-baik supaya nilainya nanti bisa memuaskan. Nah, kemudian ada pun informasi tambahan Ibu sampaikan pada siang hari ini berupa pengumuman bahwa pada hari Jumat diharapkan semua datang di sekolah dengan memakai protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Untuk itu kehadirannya disampaikan kepada masing-masing jurusan oleh wali kelas atau guru kejuruan. Saya kira itu informasi dari Ibu. Untuk materi selanjutnya kita lanjut sebelum Ibu kasih tugas esok hari, yaitu tim proyek bertugas penuh. Untuk proyek, tim proyek bertugas penuh atau full time untuk proyek. Pada tim proyek ini tentunya dikatakan bahwa adalah orang-orang yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Berikutnya, faktor-faktor yang menentukan ukuran tim proyek yang timbul karena manajer proyek berkeinginan anggota proyek bekerja sepenuhnya kepadanya. Organisasi gugus tugas sehingga mengakibatkan pengorbanan tujuan dasar perusahaan, yaitu A. Besar kecilnya ukuran lingkup proyek. Jadi itu dalam tim proyek bertugas penuh itu tentunya tergantung dari manajer proyeknya yang bertugas full time atau bertugas penuh, yaitu tergantung juga masalah tanggung jawabnya di dalam menjalankan tugas atau melaksanakan tugas, yaitu dilihat dari besar kecilnya ruang lingkup proyek. Tetapi karena itu dikatakan bahwa besar atau kecil ukuran proyek tersebut, tetap manajer proyek itu bertugas penuh atau full time, karena itu adalah tanggung jawab terhadap seorang manajer proyek tersebut. Berikut kompleksitas suatu proyek. Jadi dengan masalah kompleksitas proyek ini, yaitu tentunya dikatakan bahwa anggota proyek itu bekerja penuh kepadanya di dalam organisasi proyek tersebut untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berikut
macam kontrak yaitu biasanya yang berdasarkan harga-harga berubah, membutuhkan lebih banyak karyawan untuk administrasi ya. Berarti dalam macam kontrak ini, kontrak di dalam pelaksanaan proyek tentunya berdasarkan harga yang sering berubah-ubah ya. Sering berubah yaitu karena membutuhkan banyak tenaga atau karyawan ya. Kalau kecil anggota-anggota dalam suatu organisasi, tentunya besar juga dia punya upah atau biaya, karena dari segi jumlah karyawan itu menentukan juga masalah biaya yang digunakan ya. Karena itu menyangkut hitungan orang untuk mau digaji. Itulah dikatakan bahwa masalah biayanya itu di dalam kontrak itu harganya berubah-ubah. Makin banyak ya tetap sedikit diterima kalau anggota banyak. Kalau sedikit anggotanya ya banyak juga diterima, tapi kerjanya ya berbeda. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian di dalam kontrak pertama, kontrak harga tetap ya. Kontrak harga tetap itu berarti sudah ada kesepakatan atau keputusan, berarti tidak bisa lagi dirubah. Harga tetap dengan eskalasi dapat disesuaikan naik turunnya ya, karena itu sudah harga tetap. Harga tetap dengan perangsang bila lebih awal selesainya ya. Itu kalau kita kontrak ya. Kontrak berarti harga tetapnya dirangsang sebelum pekerjaan selesai lebih awal. Kontrak dengan suatu tetap seperti kubik untuk perbuatan jalan raya, pengerukan pelabuhan dan lain-lain sebagainya. Itu per kubik kalau kita kontrak ya. Kemudian berikut harga tidak tetap. Harga tidak tetap dengan suatu batas maksimal ya. Berarti harga tidak tetap berarti termasuk harga yang berubah-ubah. Berikut harga tidak tetap dengan resiko ditanggung bersama ya. Kalau harga tidak tetap tentunya dipahami bahwa semua kita tanggung bersama di dalam satu perusahaan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jadi apapun yang terjadi tentunya kita tanggung bersama di dalam suatu organisasi. Poin C, harga tidak tetap dengan biaya berubah-ubah ya. Itu tentunya dari awal dipahami bahwa kalau harga tidak tetap tentunya harga yang berubah-ubah. Berikut bagian berikutnya, keinginan pemilik memperoleh informasi yang lengkap seperti latar belakang, evaluasi dan perhitungan peralatan, dokumen lelang dan lain-lain sebagainya ya. Di dalam suatu pelaksanaan proyek ini tentunya kita sebagai pemilik itu sering memperoleh informasi yang lengkap, karena dari adanya banyak misalkan lewat media, kemudian seperti juga latar belakang evaluasi dari perhitungan peralatan dan dokumen lelang lainnya, itu menyangkut masalah keinginan seorang pemilik untuk bisa memperoleh informasi-informasi yang kita bisa dapatkan. Berikut faktor geografi yaitu dan komunikasi antara lokasi proyek dengan kantor pusat, seperti lokasi proyek di negara berkembang dengan kantor pusat di luar negeri. Untuk kontraktor luar negeri ya tentunya ya sangat berbeda lah. Kalau di luar negeri atau di kantor pusat, lokasi proyek dengan kantor pusat seperti lokasi di negara yang berkembang ya tentunya beda lah. Kalau di luar negeri dengan kita ya sangat jauh bedanya, karena dimana kalau misalkan kantor pusat ya tentunya negara yang berkembang, negara yang maju dibandingkan dengan negara-negara kita ya tentunya kalau maju negaranya ya tentunya proyeknya juga lebih maju juga. Berikut adanya kepentingan khusus bagi perusahaan seperti akan mendapatkan kontrak-kontrak baru ya. Itu dalam kepentingan perusahaan itu apabila dia mendapatkan kontrak baru ya tentunya sering dilihat dari
segi hasil pekerjaan. Kalau memungkinkan hasil pekerjaan yang kita sudah kerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan, ya tentunya orang ya sering menggunakan kita di dalam melaksanakan pekerjaan. Berikut kita masuk di kriteria yang disarankan oleh salah seorang RD Arhinbat, ya, RD Arhinbal, untuk memindahkan personal secara permanen ke dalam tim inti, yaitu 1. Mereka yang berhubungan dengan aspek-aspek manajemen dari proyek, ya. Jelas kita kembali ke manajemen proyek, yaitu yang lalu kita pernah sampaikan bahwa dalam perencanaan proyek itu tentunya ada manajemen proyek yang bisa kita bahas, yaitu berhubungan dengan aspek-aspek manajemen dari proyek, ya. Tentunya sering kita pahami bahwa di dalam pekerjaan pelaksanaan proyek ini tentunya selalu kita kembali mengingat tentang masalah perencanaan dari awal. Berikut 2, mereka yang diperlukan full time sebulan berturut-turut. Kenapa? Karena biasanya pekerjaan itu berjalan dalam waktu setengah tahun atau 6 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan. Itulah gunanya ada jadwal kerja. Membuat jadwal itu harus melihat keadaan juga di dalam perencanaan, dan begitu pun juga di dalam pengawasan. Jadi itu minimal itu sekurang-kurangnya dilihat juga dari pekerjaan bagaimana sehingga dikatakan bahwa pekerjaan itu harus selesai dalam jangka 6 bulan. Itu beda halnya kalau proyek yang berkepanjangan, contohnya ya di jalan ke kebun kopi ini, ya tentunya ya tidak bisa kita buktikan bahwa itu hanya bisa selesai dalam jangka 6 bulan, tidak bisa, karena itu disebabkan oleh